Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang beranggotakan Syahdiar Putra, Tolhas Penababan, Pinky Radika Putra, dan Zidanur Hidayatullah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tolhas. Pengertian. Arbitrase adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum. Sesuai yang tertuang pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrarer, bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Pada dasarnya, arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian masalah sengketa di dalamnya mengatur alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Ikhtisar khusus dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk arbitrase dan syarat pengangkatan arbiter serta mengatur mengenai hak ingkar dari para pihak yang bersengketa. Tata cara untuk beracara di hadapan majelis arbitrase dan dimungkinkannya arbiter dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya termasuk menetapkan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang atau menjual barang yang sudah rusak serta mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli. Syarat lain yang berlaku mengenai putusan arbitrase yaitu pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket agar undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional, dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan. Selanjutnya yaitu pembatalan putusan arbitrase, selanjutnya berakhirnya tugas arbiter, biaya arbitrasi yang ditentukan oleh arbiter, dan yang terakhir yaitu ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penyelesaian masalah melalui arbitrase. Yang pertama yaitu arbitrase institusional dan yang kedua yaitu arbitrase ad hoc. Yang pertama yaitu arbitrase institusional, yaitu lembaga khusus yang ditunjuk dalam proses arbitrase. Ada beberapa keuntungan menggunakan arbitrase institusional, yaitu ada bantuan administratif, ada aturan yang ditetapkan, dan prosesnya tepat waktu. Di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga arbitrase yang dapat menjadi penengah kasus sengketa, yakni BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BAPMI, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, dan Basyarnas, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia. Baik, selanjutnya itu ada arbitrase dan ad hoc. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang tidak dikelola oleh suatu institusi. Sifat arbitrase ad hoc hanyalah sementara, artinya dibentuk setelah sebuah sengketa terjadi dan akan berakhir setelah putusan dikeluarkan. Para pihak akan menentukan peran dalam proses arbitrase, salah satunya penunjukan arbiter.
Jika para pihak tidak menunjuk arbiter sendiri, maka bisa meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiter sebagai pemeriksa dan pemutus kasus sengketa. Selanjutnya, berikut keuntungan metode arbitrase. Yang pertama, sidang tertutup dan umum. Tertutup untuk umum. Kedua, keputusan bersifat mengikat. Yang ketiga, boleh menggunakan jasa pengacara. Dan yang terakhir, waktu yang efisien dan fleksibel. Selanjutnya, arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. Yang kedua, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana saja. Selanjutnya, terdapat metode lain yang dapat Konsultasi digunakan. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Next. Yang kedua, negosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI, negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Next. Yang ketiga, mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga atau mediator yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.